yang terjadi ditujukan kepada Gus Yakut dipolitisasi tentang Menak memberikan aturan tentang toa, dan di situ di dalamnya ada permisalan yang oleh Menak menggunakan simbol anjing. Padahal di situ jelas Menak tidak ingin menyamakan anjingnya, tapi dalam hal kegaduhannya. Saya sedih sekali ada sikap dari seorang mantan wali kota bernama Fauzi, kalau nggak salah. Ya kalau sudah namanya mantan wali kota itu pasti ada bau-bau politik lah, bau partai. Saya sayangkan lah, kok sekelas mantan wali kota kok bicaranya rasis gitu. Gitunya dia emosi mengatakan, mengharamkan, seperti dia itu manusia suci sudah mengenal Tuhan. Mengharamkan Menak, Gus Yakut menginjak tanah Menang dengan alasan bodohnya lah kalau saya bilang. Orang sudah ada rasa kebencian, ada bau politik. Akhirnya agama itu dicarikan pembenaran untuk membenarkan nafsunya untuk kebencian kepada Menak. Sebenarnya dia bukan pada Menaknya di sini. Dia berdalih memohon kepada Jokowi. Sebetulnya dia itu intinya apa? Ingin menyerang Jokowinya, pemerintahnya. Jadi kalau dia menyerang Gus Yakut, dia sama aja menyerang presidennya. Dia mengatakan segitu ambisi, merasa dia paling hebat. Mengatakan, dan saya mengatakan atas nama Ketua Lembaga Kehormatan Adat Alam Minangkabau, haram untuk Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau. Haram, ya. Jadi jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau. Ini Islam, ya. Ini Islam sejati. Adat menjadikan syarat menjadikan kitab, ya. Sudah kebangatan yang dilakukannya. Penyakit yang pertama, liberalisme. Penyakit yang kedua, sekularisme. Penyakit yang ketiga namanya ateisme. A, tidak. T, Tuhan. Isme, aliran. A, tidak. T, Tuhan. Isme, aliran. Ateisme, aliran yang mengatakan tak ada Tuhan. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Menantang dia. Jadi Pak Ustadz, kalau ada orang menantang kita, mana Tuhan, macam mana Pak Ustadz? Ini negara Republik Indonesia. Tentang Tuhan diatur dalam Pancasila. Pasal Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Maka siapa saja yang tak bertuhan, dia tidak layak hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dijelaskan penjabarannya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 menjamin kebebasan beragama dan orang mesti berketuhanan yang Maha Esa. Dulu bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Saudara-saudara kita yang berada di timur khawatir, takut kalau umat Islam menjalankan syariat Islam nanti kami sebetulnya kurang dialog. Karena waktu itu kita masih menghadapi Belanda, menghadapi Jepang. Tidak ada internet, tidak ada chatting, tidak ada browsing, tidak bisa aplikasi Zoom. Andai ada, paham saudara-saudara kita di timur. Akhirnya untuk menghilangkan masalah dengan berjiwa besar, umat Islam berkata, biarlah hilang beberapa kata itu, yang penting kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Akhirnya bunyi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maka kata Menteri Agama, Alam Sahratu Prawira Negara, hadiah umat Islam terbesar untuk Indonesia adalah Pancasila. Hari ini ada orang entah paham, entah gagal paham, entah otaknya sungsang atau tak berotak sama sekali. Dilaganya pula antara Quran dengan Pancasila. Kau pilih Quran atau Pancasila? Bodoh. Pancasila itu intisari dari Quran. Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab, berakhlakul karimah. Islam mengajarkan akhlak, permusyawaratan. Islam mengajarkan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Para kiai, para ulama, para habaib merendahkan hatinya. Ambil intisari Al-Quran dan Sunnah menjadi rumusan negara.
Jadi kalau mau bertanya, pertanyaannya bukan pilih Quran dan Pancasila. Pertanyaannya adalah pilih Pancasila atau komunis. Karena yang berlawanan. Jangan katakan pilih ikan tongkol atau ikan pari. Karena sama-sama ikan. Yang perlu kau tanya, pilih ikan tongkol atau daging kambing. Karena itu yang berbeda. Yang berbeda adalah antara Pancasila dengan komunis. Karena komunis ateis tak bertuhan. Pertanyaannya begitu. Kau pilih Pancasila atau komunis? Yang bertanya bodoh, yang ditanya pauk. Tak tahu pauk, datang kau ke Medan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anak-anak kita mesti diajarkan. Kalau tidak nanti dia dibodoh-bodohi oleh orang yang bodoh. Atau memang sengaja, memang dia bodoh dulu baru bisa makan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit ketiga yang mengerikan adalah ateis, tidak bertuhan. Nanti saya akan mau ke Pekanbaru naik pesawat. Sebelum masuk ke pesawat, saya lewat pintu detektor logam. Begitu lewat di pintu detektor, Ustadz, handphonenya belum keluar. Keluarkan handphone. Lewat lagi, Ustadz, jam tangannya belum buka. Buka jam tangan. Begitu lewat lagi, Ustadz, jarum pentol ada di dalam. Apa pula jarum pentol? Bukan awak pakai jilbab. Kenapa pintu itu bisa membaca? Karena pintu ada cahaya X-ray. Karena pintu ada detektor. Begitu lewat pintu, koper pula tertahan. Ustadz Somad, tolong buka kopernya. Macam-macam narkoba kami tengok di dalam. Begitu dibuka, rupanya lah di dalamnya ada oleh-oleh orang Medan, bingka Ambon yang tak pernah dibuat oleh orang Ambon, yang membuat orang Medan. Ternyata di dalamnya ada kue, cahaya X-ray. Kalau dibuka tirai kotak hitam itu tak nampak cahayanya, tapi di dalam itu ada cahaya X-ray yang bisa membaca isi koper tanpa membuka. Begitu petugas curiga, baru dibuka. Jamaah umrah mau berangkat ke kota suci Makkah, curiga orang Saudi Arabia, ini jangan-jangan ada narkoba di dalam. Buka koper orang Indonesia, buka. Begitu dibuka, anjing pelacak pun menggonggong tak berhenti. Begitu dibuka, rupanya sambal belacan, bergulung-gulung petai di dalam. Disangka orang itu narkoba yang bergulung. Kenapa bisa ditengok? Karena ada cahaya. Bukalah kotak itu, tengok, ada cahayanya. Tak ada. Kalau cahaya X-ray aja tak bisa kau tengok, apalagi cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang berakal, maka dia tak perlu menengok. Aku sudah tahu ada gubernur di sana. Dari mana kau tahu ada gubernur? Cukup menengok tanda-tandanya. Apa tanda ada gubernur? Ada baleho, terus ada umbul-umbul, terus ada mobil dinas, terus ada Satpol PP. Itu berarti ada gubernur. Allah tak menampakkan dirinya, tapi dia tunjukkan tanda-tanda kebesarannya.